Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Economic Update. Selanjutnya pemirsa, Pakistan menghadapi krisis utang dan harus membayar cicilan hutang miliaran dolar di tengah menipisnya cadangan devisa. Harapan untuk membangkitkan lagi program dana talangan IMF sudah memudar, tapi para pejabat keuangan Pakistan yakin negaranya tidak akan gagal membayar hutang. Berikut laporan tim VOA. Perhiasan emas yang berkilauan, kain warna-warni, dan makanan jalanan yang lezat ada di banyak pasar di Pakistan, dan bisnis berjalan seperti biasa. Namun negara berpenduduk hampir 230 juta jiwa ini sedang dilanda krisis utang. Bulan ini saja Pakistan harus membayar kembali pinjaman luar negeri sebesar 3,6 miliar dolar. Meski telah membayar sebagian dan berharap sebagian besar bisa dilunasi, pemerintah Pakistan masih harus mencari cara untuk membayar 900 juta dolar. Dan negara ini hanya memiliki cadangan devisa sebesar 4 miliar dolar. The likelihood of rollover of those payments, particularly by China, is almost certain. In which case, inshallah, we will not default, inshallah, by the end of this month, June. Membangkitkan kembali kesepakatan dana talangan IMF 1 miliar dolar yang macet tahun 2019 tampaknya semakin tidak mungkin. Program itu berakhir pada 30 Juni seiring dengan berakhirnya tahun fiskal Pakistan. Menurut Menteri Keuangan Ishaq Dar, tanpa bantuan IMF pun Pakistan akan memenuhi kewajiban finansialnya. हमारी एक सॉवरन कमिटमेंट्स हुई हैं माजी की हुकूमत ने की है वो पीटीए की हुकूमत की नहीं है, वो इमरान खान की नहीं है, वो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स है. आई थिंक इवन एट द कॉस्ट ऑफ पेइंग ए पॉलिटिकल प्राइस हमें वो पूरी करनी चाहिए, वो हमने की है. Untuk menghemat cadangan dolar yang berharga, pemerintah telah membatasi impor. I think that was not a good policy because our economy is dependent, our exports are dependent on imported raw material. So when that raw material was not in the country, that was not coming in, the exports were affected too much. Peringkat kredit Pakistan sudah buruk dan menurut mantan Menteri Keuangan Hafiz Pasha, tidak adanya kesepakatan dengan IMF akan mengguncang pasar. There will be greater instability in the exchange rate and the inflation rate could thereby be also affected. Itu berarti lebih banyak penderitaan bagi warga Pakistan yang sudah menghadapi rekor laju inflasi tahunan sebesar 38%. Menurut sejumlah ahli, dalam banyak hal Pakistan sudah gagal membayar utang. We are not letting the payments to go out the country, whether it by dividends or it by people sending for their kids. Many people are sending money outside Pakistan through informally. Many businesses are moving out. Many people are migrating out of the Pakistan. So we haven't really defaulted technically on our debt, but we have defaulted on many grounds. Krisis utang Pakistan tidak akan berakhir pada tahun fiskal ini. Karena mulai bulan Juli, negara ini harus bisa mengelola pembayaran utang luar negeri senilai hampir 25 miliar dolar selama 12 bulan ke depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, upaya Bank Sentral Zimbabwe untuk menahan depresiasi mata uangnya tampak gagal karena nilai dolar Zimbabwe anjlok parah sehingga memicu kenaikan harga berbagai barang. Para ekonom juga tidak sepakat mengenai langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah Zimbabwe. Berikut laporan tim VOA. Seorang warga Zimbabwe mengatakan sejumlah langkah baru yang diambil Bank Sentral Zimbabwe tidak membantu perekonomian. Sebaliknya, ia melihat harga-harga naik dan hal itu menyulitkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan 4 orang tanggungannya. There is no savings at all. And daily there is a shock that I get as well. Just to see everything is just going up. Namun menurut pengamat ekonomi Trust Chikora, tidak lama lagi warga Zimbabwe akan merasakan manfaat dari langkah yang diambil Bank Sentral. Ia mengatakan liberalisasi nilai tukar berarti nilai real dolar lokal akan segera didapatkan. They are increasing statutory reserves for banks to reduce money supply growth. Money supply growth is the one that drives the exchange rate. If you reduce money supply growth, you reduce the need to have the barrel rate continuing to go up. If we can stabilize the exchange rate, we will then be able to stabilize prices.
Namun tidak semua orang setuju. Prosper Shitambara, ekonom senior di Lembaga Penelitian Pembangunan Tenaga Kerja dan Ekonomi Zimbabwe mengatakan, negara ini perlu berupaya meningkatkan produksi dan memangkas pengeluaran pemerintah, kemudian baru menstabilkan mata uangnya. Another alternative could be maybe to adopt full dollarization, but with a clear roadmap of the benchmarks that must be achieved in order to then de-dollarize. But ultimately, de-dollarization again is a function of confidence, and confidence is a function of implementing the right monetary, fiscal, and institutional reforms. Pemerintah Zimbabwe telah mengesampingkan dolarisasi dan mengatakan negara ini tidak memiliki cukup dolar Amerika untuk menopang perekonomian. Itu mungkin berarti masih perlu waktu yang lebih lama lagi bagi warga Zimbabwe untuk melihat harga-harga kembali stabil. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UBTV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa. Cari wawasan perkembangan ekonomi dan bisnis terkini. Melihat perkembangan konversi mata uang Garuda setiap weekend. Masuki berita yang pertama pemirsa, minggu ini mata uang rupiah. Pada 2 Mei 2023 kurs jual senilai pada 5 April 2023 kurs jual. Ikuti pergerakan ekonomi di seluruh Indonesia dan dunia. Ya begini, semangatnya adalah... Saksikan Ekonomi Update hanya di UBTV setiap hari Rabu jam 12 waktu Indonesia Barat.